حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam ini Allah masih perkenankan kita menjadi hamba-hambanya yang beriman, dan kita menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimudahkan langkah kita untuk hadir ke majlis yang mulia ini. Kita bersalawat memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ini merupakan bagian dari bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya yang kita harapkan adalah bahwa nanti pada hari kiamat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan kita syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau bulan yang lalu kita masih bersama kawan-kawan kita yang biasa hadir bersama kita, namun pada bulan ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Satu demi satu sahabat-sahabat kita pergi meninggalkan kita. Yang terakhir adalah saudara kita yang juga perintis majlis Maulid Simtud Durar, akhina Muhammad Nur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang beliau sudah berikan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang mudahkan kita masuk ke dalam surga nanti pada hari kiamat. Ini yang Nabi janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, hadir ke majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan, hadir ke majlis-majlis ilmu, hadir ke majlis-majlis kebaikan, yang mudah-mudahan ini juga menjadi satu cara untuk kita mudah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan teruskan, kita akan coba mensyarahkan, menjelaskan apa-apa yang ditulis oleh sahibul maulid Al-Habib Ali Al-Habashi. Malam ini kita akan masuk pada fasal yang kedua. Seperti yang kita tahu bersama bahwa kitab-kitab maulid itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama berkaitan perjalanan hidup Nabi yang disusun berdasarkan keindahan bahasa, ya.
atau yang dikenal sebagai syair. Nah, inilah juga yang ditempuh oleh sahibul maulid. Cara beliau mengekspresikan, menggambarkan baginda Nabi kita Muhammad SAW itu merupakan bentuk cinta seseorang kepada Rasulullah. Dan baginda Rasulullah sangat suka apabila ada dari kalangan umatnya yang memuji beliau. Ya. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hassan bin Thabit. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang juga tukang syairnya Nabi. Di masjid Nabi ada mimbar khusus untuk dia bersyair. Ini juga menunjukkan cintanya kepada orang yang dipuji melalui syair. Ya, nanti kita akan lihat betapa Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi sastranya untuk menggambarkan keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tajalla al-haqqu fi 'alami qudsihil wasi'. Allah yang maha benar menampakkan dalam alam kesuciannya yang luas. Tajalliyan qada bintishari fadlihi fil qaribi wasyasi'. Dengan penampakan yang menetapkan penyebaran anugerahnya pada jalan yang dekat dan yang jauh. Ini masih bentuk pujian, ya. Falahul hamdul ladzi la tanhasir afraduhu bi ta'dad wa la yumallu taqraruhu bi kathrati tardad. Maka hanya baginya segala puji yang tidak terhingga bilangannya dengan hitungan, dan pengulangan tidak menjemukan sebab banyaknya pengulangan. Pada bagian yang kedua ini, pengarang kitab memanjatkan puji-pujian kepada baginda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang tidak terhitung banyaknya, yang kalau seorang hamba itu mengulang-ulang pujian kepada Allah, maka itu tidak akan membuat orang tersebut merasa jemu. Haitsu abraza min alamil imkan surata hadzal insan, sekiranya ia tampilkan dari alam imkan bentuk insan ini, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bagian ini pengarang kitab Maulid mengajak kita bersama untuk kita memuji Allah atas diutusnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya baginda Rasulullah, ini merupakan nikmat yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita terus-menerus puji atas nikmat ini, maka itu tidak akan membuat kita jemu. Pujian kepada Allah atas diutusnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Karena baginda Nabi adalah seseorang yang sangat-sangat sayang dan cinta kepada kita. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku adalah baik bagi kalian dan kematianku juga adalah baik bagi kalian. Hidupnya Nabi membawa kebaikan, wafatnya Nabi juga membawa kebaikan. Dalam hadis yang lain, idza aradallahu rahmatan bi ummatin, apabila Allah menghendaki rahmat bagi sesuatu umat, qabadha nabiyaha qablaha, maka Allah akan mencabut nabinya sebelum mereka, sebelum umat-umatnya dicabut oleh Allah nyawanya.
faja'alahu laha faratan wa salafan. Maka Allah jadikan nabi itu sebagai apa? Faratan, yang mendahului. Faratan ay bimakna yataqaddamul waridin fayuhayyu lahum ma yahtajuna ilaih. Seseorang nabi apabila Allah cabut lebih dulu daripada umatnya, itu pertanda Allah menginginkan rahmat kepada umatnya. Ya. Sebab kalau kita lihat nabi-nabi yang lain, umatnya dicabut dulu oleh Allah nyawanya, baru kemudian nabinya. Ya. Contoh yang mudah siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Lut alaihi salam, Nabi Allah Syuaib alaihi salam, dan sebagainya. Dihabiskan dulu umatnya, baru kemudian nabinya. Tapi Nabi kita Muhammad tidak. Nabi kita Muhammad dicabut dulu nyawa Nabi kita Muhammad, baru kemudian kita umatnya. Ini sebagai rahmat bagi kita. Kenapa? Faja'alahu faratan wa salafan. Nanti Nabi kita Muhammad akan lebih dulu nungguin kita di mana? Di haud, di telaga. Nabi akan berikan minum kepada umatnya yang datang kemudian. Itu rahmat daripada Allah kepada kita. Ya. Dan ini patut kita syukuri. Kita tidak pernah minta Allah lahirkan kita menjadi umat Nabi kita Muhammad. Tidak pernah minta. Karena itu termasuk daripada takdir mubram. Kita tidak bisa milih dilahirkan jadi umat siapa, daripada bangsa apa, agama apa. Allah sudah tentukan itu. Dan satu nikmat yang besar kita jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat yang masyhur, Nabi Musa alaihi salam ketika melihat keistimewaan umat akhir zaman ini, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku jadi umatnya. Jadikan aku menjadi nabi kepada mereka. Ketika melihat keistimewaan umat akhir zaman, ya Allah, jadikan aku menjadi nabi kepada mereka. Apa kata Allah? Kata Allah, sudah ada nabi yang akan menjadi pemimpin mereka. Kalau begitu, ya Allah, jadikan aku menjadi umatnya. Jadikan aku menjadi umatnya. Kenapa? Karena di antara kelebihan umat Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada kita, tidak diberikan kepada umat Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya apa? Di antaranya, kalau pada zaman Nabi Musa alaihi salam, umatnya itu kalau mereka buat satu dosa besar, Allah tidak akan ampuni, melainkan mereka itu melakukan pembunuhan diri mereka sendiri. Allah baru akan ampuni kalau mereka melakukan perkara tersebut. Kalau ada orang yang bajunya kena najis, Allah tidak akan terima sholatnya, ibadahnya, kalau belum najis itu dihilangkan dari pakaiannya. Dengan cara apa? Bukan dengan cara dibasuh, tapi mesti dipotong. Kena najis, tidak boleh dicuci, harus dipotong. Umat Nabi Muhammad tidak. Kalau baju kena najis, apapun najisnya, walaupun najis mughalladhah, maka bisa digunakan lagi dengan cara dibersihkan. Umat Nabi Muhammad kalau mau sholat di mana saja boleh, melainkan bukan di tempat yang kotor. Tapi umat Nabi Musa, kalau mereka ingin sholat harus di tempat yang sudah ditentukan, tidak boleh di tempat yang lain-lain. Kelebihan. Kemudian di antara kelebihan umat Nabi Muhammad adalah, kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, niat yang baik, kita belum melaksanakan, niat itu sudah diganjar dengan satu pahala yang sempurna. Belum berbuat, hanya niat, Allah sudah ganjar satu pahala. Tetapi kalau niat yang baik itu diaplikasikan, direalisasikan dalam perbuatan, Allah akan lipat gandakan menjadi berapa? Minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah akan gandakan paling kurang 10.
Ketika melihat kelebihan ini, Nabi Musa alaihissalam, alangkah beruntungnya umat ini. Umat siapa ini? Kata Allah, inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan ini patut kita syukuri, mengucapkan syukur alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingatkan oleh pengarang. Ya. Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar manusia dan jin memperoleh kemuliaan dengan kehadirannya. Wa tantashira asraruhu fil akwan, dan rahasia-rahasianya tersebar di manusia, berpindah daripada alam kejahiliyahan berpindah kepada alam yang terang benderang. Orang yang kenal dengan baginda, dekat dengan baginda Rasulullah, maka dia akan jadi mulia. Maka kalau kita ingin mulia, selalu tautkan hati kita dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Cara yang paling baik, dan ini tidak dapat dikalahkan dengan yang lain, adalah dengan apa? Banyak bersolawat kepada baginda Nabi. Itulah cara kita membangun hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita senandungkan, yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sampai kepada baginda, diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, dan Allah izinkan Nabi untuk membalas apa yang kita sampaikan kepadanya. Allah kembalikan ruh kepada Nabi kita Muhammad untuk apa? Menjawab salam kita. Maka orang yang paling dekat kedudukannya dengan baginda Nabi nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Salawat itu adalah cara kita membangun hubungan dengan baginda Nabi. Kalau kita orang yang malas-malas salawat, di antara cara untuk membangkitkan semangat kita bersalawat adalah bantu dengan menggunakan alat. Bantu dengan menggunakan alat. Alatnya apa? Alatnya ini. Saya bukan ingin promosi. Ya, saya bukan ingin promosi, tapi ini adalah alat bagi orang-orang yang lemah dalam berzikir. Orang kalau pegang tasbih, bawaannya pengen apa? Pengen zikir. Beda dengan orang yang nggak pegang. Ya, rasakan saja. Wattakhidis subhata lil i'anati wa amalul imami dziddiyanati, kata Imam Al-Junaid. Dan ambillah subhah, nih tasbih, lil i'anati, untuk membantu kita. Ini adalah perbuatan, amalan para imam yang mereka menguasai agama, yang menguasai ilmu agama. Imam-imam saja mereka selalu dekat dengan apa? Ini alat. Kenapa? Ini membantu kita bagi orang-orang yang lemah berzikir. Ya. Coba lihat foto-foto habaib, foto-foto kiai, ya. Pasti di tangan mereka ada apa? Ada tasbih. Karena dengan kita pegang, tangan kita otomatis akan berzikir, kita akan lebih mudah berzikir apabila kita pegang sesuatu, apalagi yang ini namanya tasbih, subhah. Ya. Maka kalau kita sudah punya ini, ya, kita bisa gunakan untuk memperbanyakkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nih. Saya bukan mau promosi, ya. Mau pakai tasbih apa aja silakan, tapi yang bagus ini unap. Ya. Silakan. Artinya gunakan apapun saja alat, asalkan dia membantu kita dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Ya. Ada yang kata tasbih itu kan tidak pernah digunakan Nabi, tidak pernah digunakan para sahabat. Kenapa kita mesti gunakan? Apakah itu perbuatan yang dianggap bid'ah ataupun tidak?
Nah, sebetulnya Nabi tidak perlu itu semua. Kenapa? Nabi adalah orang yang paling banyak zikirnya. Nabi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi memang ada mengatakan kalau kita ingin zikir gunakan dengan apa? Apa namanya ini? Ruas jari, ya kan? Nabi ajarkan gitu dalam hadisnya. Setiap jari ada sedekahnya. Jadi kalau 5 jari ini hitungannya 33. Lengkap, sempurna. Lah, itu memang kita tidak nafikan hadisnya. Tetapi kalau kita lihat perbuatan para sahabat Nabi, banyak di antara mereka yang menggunakan alat untuk menghitung zikir. Di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah, dia membuat simpulan-simpulan yang dibuat daripada tali, ya. Kemudian itu dihitung sambil dia berzikir sebelum beliau ini tidur. Ya. Artinya apa? Sahabat Nabi juga menggunakan itu untuk menghitung bilangan zikirnya. Maka kalau kita ingin gunakan tasbih, dipersilahkan, karena itu akan membantu kita lebih banyak berzikir kepada Allah. Tanyakan kepada orang-orang yang biasa pakai ini tasbih, maka bilangan zikirnya lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan itu. Ya, jadi berkaitan dengan yang tadi, kalau kita ingin mulia, maka dekatkan diri kita dengan baginda Rasulullah SAW dengan memperbanyakkan salawat. Ya, memperbanyakkan salawat. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, beliau kita kenal bersama bahwa beliau adalah orang yang memiliki ikatan hati yang sangat kuat dengan baginda Nabi. Kita dapat rasakan itu. Kehadiran beliau, kita dapat rasakan betapa beliau itu dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau punya kebiasaan dalam setiap hari tidak kurang berselawat sebanyak berapa? 5.000 kali. 5.000 salawat senantiasa beliau apa? Beliau sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi ketika orang banyak bersalawat? Allah muliakan dirinya, Allah muliakan hidupnya, Allah buat hati manusia cenderung kepadanya, cinta kepadanya. Kenapa? Karena hatinya sudah dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang kata pengarang, liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar manusia dan jin memperoleh kemuliaan dengan kehadirannya. Maka orang-orang yang akan mulia adalah orang-orang yang menghampirkan dirinya, mendekatkan dirinya dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, maka inilah yang harus kita tambah dalam amalan kita, banyakkan sholawat. Jangan mengaku orang yang cinta Nabi kalau hanya hadir maulid tapi tidak banyak sholawat. Ya, qasidah hafal banyak. Ya, maulid apaan aja dihafal, simtud-durul dihafal, diba dihafal, barzanji dihafal. Kenapa? Modal gitu. Modal buat apa? Panggilan. Tapi kalau dia tidak banyak sholawat, itu adalah cinta palsu. Gitu. Ya. Maka buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan banyak salawat, maka dengan begitu kita akan dimuliakan oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib. Maka tiada rahasia yang sambung dengan hati orang yang sadar kecuali karena curahan karunia Allah terhadap kekasih ini. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala.
Duhai kebahagiaan hati yang terus menerus karena kekasih yang anugerahnya ke semua manusia. Jalla man syarrafal wujuda binurin, Maha agung zat yang telah memuliakan wujud ini dengan cahaya. Ghamaral kauna bahjatan wa jamala, yang meliputi semesta dengan keriangan dan kecantikan. Qad taraqqa fil husni a'la maqamin, mencapai tingkat keindahan tertinggi. Wa tanaha fi majdihi wa ta'ala, menjulang tinggi mengangkasa dengan kemuliaannya. La hadathul uyunu fi majtaladhu, mata memandang dengan sesuatu yang ia lihat. Basharan kamilan yuzihud dhalala, sebagai bentuk insan yang sempurna, yang menghancurkan kesesatan, yang mengikiskan kesesatan. Wa huwa min fawqi ilmi qad ra'athu ma qad ra'athu, maka mestilah ia, meski ia melampaui pengetahuan yang dilihat mata. Rif'atan fi syu'unihi wa kamala, dalam kemuliaan urusannya dan kesempurnaan. Fasubhanalladzi abraza min hadratil imtinan, Maha suci Tuhan yang menampakkan dari sisi anugerahnya. Ma ya'jizu an wasfihil lisan, sesuatu yang lisan tidak dapat mensifatinya. Wa yaharu fi ta'aqquli ma'anihil janan, dan hati bingung dalam memikirkan makna-maknanya. Intashara minhu fi alamil butuni waz zuhur, tersebar darinya terhadap alam batin yang dan zahir. Ma mala'al wujudal khalqi nur, yang cahaya tidak menerangi alam semesta. Fatabarakallahu min ilahin karim, Maha suci Allah, Tuhan yang maha pemurah. Basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim, yang dalam kitab suci Al-Quran Al-Hakim mengungkapkan berita gembira dengan firman-Nya. Bibisyarati laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik, jemaah sekalian. Jadi apa yang tadi kita baca itu semua adalah pujian, ya. Pujian kepada baginda Nabi. Saya tidak akan ulas satu persatu karena ini adalah satu pujian saja. Namun apa yang ingin saya ceritakan bahwa seperti yang tadi saya sebutkan di awal, apabila ada seseorang hamba yang memuji Rasulnya, memuji baginda Nabi kita Muhammad, itu adalah perkara yang dicintai oleh beliau. Nabi sangat-sangat mengapresiasi orang yang memuji-mujinya, termasuk kita yang membaca maulidnya. Ya, berarti kita secara kita tidak sadar atau sadar kita sedang memuji baginda Rasulullah. Makanya ini tujuan kita mensyarahkannya. Jangan hanya sekedar kita anggap ini bacaan biasa saja. Mesti kita faham bahwa kita sedang memuji baginda Rasulullah. Pada waktu Nabi mendengar ada seorang penyair daripada Mekah yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Ya. Ka'ab bin Zuhair ini mencaci-caci Nabi dengan syairnya. Maka baginda Nabi berkata kepada para sahabatnya, darahnya Ka'ab bin Zuhair halal ditumpahkan, gitu ya. Jadi orang kalau menghina Rasulullah itu memang halal darahnya. Ini dapat dibaca dalam kitab-kitab sirah.
Maka dicari ini yang namanya Ka'ab bin Zuhair. Kemudian ketika dia punya saudara masuk Islam, maka dia pun akhirnya membuat lagi satu puisi, satu syair yang menghina saudaranya ini, yang dibulikan puisinya itu dengan puisi Al-Ma'mun, bahwa saudaranya ini telah dimabukkan oleh manusia yang namanya Al-Ma'mun. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Dianggap orang ini sudah dianggap mabuk, saudaranya sudah mabuk. Karena apa? Ikut ajaran baginda Rasulullah SAW. Mendengar itu, makin-makin sahabat benci dan mencari-cari orang ini. Maka ketika dia dengar sahabat Nabi mencari-carinya, dia merasa dunia itu begitu sempit. Orang kalau jadi DPO, ya kan, itu serasa dunia ini sempit ya, mau kemana-mana takut ya. Ini yang dirasakan oleh Ka'ab bin Zuhair. Kemudian dia merasa menyesal, takut ya, kalau sampai ditangkap oleh sahabatnya Muhammad SAW, takut dibunuh. Kemudian disampaikan kepada dia, Muhammad itu adalah orang yang pemaaf. Kalau kamu datang kepadanya minta maaf, kamu akan diampuni. Begitu yang dia dengar. Maka dia pergi ke Madinah. Diam-diam dia cari waktu yang orang-orang itu susah mengenalinya. Maka ketika dia sampai ke Masjid Nabawi, waktu itu waktunya adalah subuh ya. Gelap lah. Waktunya itu waktu yang gelap. Dalam satu riwayat disebutkan pada waktu subuh. Ka'ab bin Zuhair menutupi kepalanya dengan kain ridaknya, takut orang lain kenali dia. Nabi Muhammad tidak pernah jumpa dengan dia. Ditutupi wajahnya, kepalanya. Kemudian dia mendekat kepada baginda Nabi. Ketika sudah dekat, ditanya oleh Ka'ab bin Zuhair, wahai Muhammad, ya Rasulullah, betulkah engkau sedang mencari-cari Ka'ab bin Zuhair? Betul. Dan apakah kalau dia datang minta maaf, kamu akan memaafkannya? Aku akan maafkan dia. Maka ketika dia dengar itu, dibuka selendangnya, dia berkata, sayalah Ka'ab bin Zuhair. Ini sahabat yang lain, wah, udah siap-siap. Pedang udah tinggal dicabut. Nabi sudah kasih green light waktu itu kan. Cari dia nih, halal darahnya ditumpahkan. Tapi ketika dia sudah minta maaf, dia mengaku di depan Rasulullah, ya Rasulullah, saya Ka'ab bin Zuhair. Saya sekarang masuk Islam, saya minta maaf. Nabi tahan sahabat-sahabat, jangan apa-apakan dia. Dia sudah minta maaf, dia sudah masuk Islam. Jangan dia apa-apakan. Maka karena dia seorang penyair, ya, gampang saja bagi dia membuat satu syair memuji sahabat-sahabat Nabi dan juga Rasulullah. Maka dia bangun berdiri, langsung dia spontan membuat pujian-pujian dalam bentuk syair. Ya. Yang dikenal pujian itu disebut sebagai Banat Su'ad. Banat Su'ad. Maka ketika dengar pujian itu, Nabi suka, Nabi gembira. Ya, nih. Inilah satu lagi bukti bahwa kalau ada orang muji-muji Nabi, Nabi sangat suka. Nabi gembira, senang dipuji oleh beliau, oleh si Ka'ab bin Zuhair ini. Kemudian Nabi berikan selendangnya. Nih, ridaknya diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ya. Selendangnya itu coraknya lurik begini ya, lebih kurang beginilah. Nah. Bukan suruh beli kayak begini, enggak. Jadi ada motif-motifnya begitu. Nah, ketika dipakai, ya, yang selendang bentuknya corak begitu, itu nama bahasa Arabnya burdah. Ya,
Burdah. Maka dikenallah qasidah itu sebagai qasidah Burdah. Itu yang pertama kali, sebelum oleh Imam Al-Bushiri yang kedua. Kan Imam Bushiri kan juga memuji-muji Nabi kan ketika dia dalam keadaan sakit. Sakit apa namanya? Lumpuh. Kemudian Nabi dalam mimpinya datang menyelimuti dia dengan kain bercorak itu. Nah, kain bercorak itu dalam bahasa disebut Burdah. Itu yang kedua. Yang pertamanya oleh situ Ka'ab bin Zuhair. Nah, maka jadilah dia seorang sahabat Nabi yang juga dikenal sebagai penyairnya Nabi, tukang syairnya Nabi. Nabi sangat suka. Jadi ketahuilah jamaah sekalian, kita datang ke sini baca maulid, kita sedang memuji-muji baginda Rasulullah. Kira-kira baginda suka atau tidak? Suka. Karena yang kita baca ini semuanya pujian. Kita sudah terjemahkan tadi, semuanya adalah pujian-pujian yang luar biasa kepada baginda. Dan kita yakin bahwa baginda pasti suka dan gembira dengan itu semua. Masya Allah. Maka rugi kalau orang yang menjauhkan diri, tidak suka kepada majlis-majlis maulid, dianggapnya bid'ah, macam-macam lah. Dia tidak tahu kalau dia baca riwayat sejarah, ya, betapa Nabi sangat suka dipuji, begitu. Mereka katakan jangan puji Nabi secara berlebihan. Yang dia tidak faham adalah yang dimaksud oleh Nabi puji-puji secara berlebihan itu adalah menganggap Nabi sebagai Tuhan seperti yang diakui oleh penganut-penganut agama Nasrani. Itu yang Nabi larang. Tapi kalau pujian yang seperti itu, yang biasa-biasa yang kita biasa baca seperti yang tadi saya ceritakan, itu bukan termasuk pujian yang dilarang, bahkan sangat dianjurkan. Begitu. Ya, maka beruntunglah kita semuanya yang selalu hadir ke majelis maulid seperti ini. Kita sedang memuji baginda Rasulullah SAW. Kemudian pada bagian akhir itu, bibisyarati, ya, Allah sebutkan kabar gembira bagi kita dengan ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan sendiri, dari kalanganmu sendiri, ya. Dalam satu riwayat disebut, dibacakan dengan min anfasikum, orang yang paling bernilai di antara kalian. Kenapa? Nabi memiliki akhlak yang paling luhur di antara orang-orang yang berada di Mekah. Maka satu riwayat dibacanya min anfasikum. Tapi yang masyhur adalah dibaca dengan kasrah sin, min anfusikum. Yang Nabi ini Allah sifatkan dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum. Dia sangat prihatin, sangat berat hati terhadap apa yang menimpa kalian. Ini Rasul kita. Nabi sangat berat hati dengan apa yang menimpa kita. Nabi tidak akan merasa bahagia kalau tidak melihat umatnya masuk ke dalam surga. Nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat, setiap Nabi itu Allah sediakan singgasana untuk mereka duduk. Nanti di belakangnya ataupun di hadapannya itu adalah para umatnya. Namun ada satu singgasana yang kosong, tidak ada yang duduk. Singgasana siapa? Singgasananya Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah? Nabi tidak ingin duduk senang di situ kalau belum menjumpai umat-umatnya yang dapat diselamatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat, Nabi kita Muhammad SAW, dia sedang sholat malam. Ini masyhur ya. Nabi kalau sholat itu sampai kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Ketika Nabi sujud, tempat sujudnya Nabi basah dengan linangan air mata. Aisyah yang melihat Nabi sholat seperti itu, Aisyah tanya kepada Rasulullah,
bukankah engkau ya Rasulullah sudah diampuni oleh Allah dari dosa-dosamu yang dahulu dan yang kemudian? Kata Nabi, betul. Tapi bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Kalau Allah sudah berikan karunia sebegitu hebat, kenapa aku tidak bersyukur kepadanya? Maka itu cara bentuk Nabi mensyukuri karunia daripada Allah. Salat dengan sebegitu rupa. Kemudian Nabi doakan Aisyah, ya. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharrat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah Aisyah dari dosa-dosanya yang dahulu, yang kemudian, yang sembunyi, yang terang-terangan. Itu doa Nabi kepada Aisyah. Maka ketika dia dengar doa Nabi, Aisyah merasa sangat gembira. Bagaimana tidak bergembira? Nabi doakan seperti itu, diampuni dosa-dosanya yang dahulu, yang kemudian, yang sembunyi, terang-terangan, semuanya habis diampuni Allah. Kemudian Nabi tanya, asarurti ya Aisyah, apakah engkau bergembira wahai Aisyah? Kata Aisyah, bagaimana aku tidak bergembira ya Rasulullah? Engkau doakan aku dengan doa yang seperti itu. Maka kata Nabi, ketahuilah wahai Aisyah, itulah doa yang aku panjatkan kepada Allah dalam salatku untuk umat-umatku. Itulah doa yang Nabi minta kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Nabi tidak minta doa untuk dirinya, Nabi minta doa untuk kita umatnya, agar kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Maka inilah yang menjadi penjelasan daripada lafaz azizun alaihima anittum. Nabi sangat berat hati kalau kita dilihat oleh baginda Nabi datang kepada Allah membawa banyak dosa. Nabi berat hati. Maka sebelum kita lahir, Nabi sudah doakan kita. Doakan supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang kalau kita tanya diri kita, kita pun tidak pernah buat perkara itu. Pernah ada di antara kita yang sholat malam kakinya bengkak-bengkak, sujudnya sampai basah tempat sujudnya dengan hilang air mata? Tidak ada. Tapi Nabi buat itu untuk kita. Makanya kalau ada orang yang tidak menjadikan Nabi sebagai orang yang paling dia cintai, maka orang tersebut adalah orang yang tidak kenal siapa nabinya. Karena Nabi kita adalah manusia yang paling cinta kepada kita, melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu dosa kita banyak sebagaimana banyak seperti apa kan? Kita tidak pernah minta seperti itu kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi Nabi buat itu untuk kita. Maka inilah nikmat besar bahwa kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kemudian harisun alaikum. Kemudian Nabi sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Bil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman. Raufun rahim. Nabi adalah sangat kasih, sangat penyayang. Ya. Harisun alaikum, ini sifat Nabi. Dalam satu riwayat ketika ada salah seorang sahabat Nabi, tapi ini orang-orang munafik ya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini terkenal ini. Orang yang menjadi biang kerok. Biang kerok yang menyebabkan banyak kaum muslimin yang tidak jadi ikut perang. Ini orang gara-gara dia nih memprovokasi. Luar biasa bencinya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi zahirnya dia muslim, zahirnya dia salat dan sebagainya, tapi dalam hatinya menyimpan kebencian kepada baginda Nabi.
Satu ketika dia Allah takdirkan wafat, ya. Allah takdirkan dia wafat. Maka anaknya yang bernama Abdullah juga datang berjumpa Nabi. Anaknya beriman, tidak munafik. Datang berjumpa Nabi, minta Nabi berikan kepadanya jubahnya. Untuk apa? Dipakaikan kepada bapaknya. Nabi kasih nggak? Nabi kasih gamisnya, kasih. Sahabat yang lain udah sewot. Ngapain ngasih dia ya Rasulullah? Waktu hidupnya nyusahin, matinya minta pakai baju engkau ya Rasulullah. Nabi nggak dengerin yang ini. Nabi kasih. Kenapa? Karena Nabi ingin kebaikan untuk orang ini. Walaupun secara kenyataan waktu hidup menyusahkan Nabi, tapi Nabi sangat menginginkan kebaikan kepada dia. Bahkan Nabi memohonkan ampun untuk dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah dalam Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Ya. Kamu minta ampun ataupun kamu tidak minta ampun, bahkan kalau kamu minta ampun sebanyak 70 kali, Allah tidak akan ampuni dia. Itu ayat bunyi kan? Ya kan? Kalau kamu minta ampun, tidak minta ampun, bahkan kamu minta ampun 70 kali untuk dia, Allah tidak akan ampuni dia. Apa yang Nabi buat? Kalau 70 kali belum diampuni, aku akan minta ampun lebih banyak dari 70 kali. Sebab ayat itu bunyi kan gitu ya. In tastaghfir lahum 70 marratan. Kalau kamu minta ampun untuknya sebanyak 70 kali, Allah tidak akan ampuni. 70 kali tidak akan diampuni. Kalau begitu aku akan ampuni banyak lagi daripada itu. Agar apa? Agar Allah ampuni dia. Tuh saking sayangnya Nabi inginkan kebaikan untuk umatnya, walaupun dalam hidupnya dulu menyusahkan baginda Rasulullah. Ya, tapi memang Allah tidak perkenankan orang ini dapat ampunan. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah orang yang sudah kafir, kata Allah. Bahkan Nabi ikut sembayangkan dia, ikut mendoakan dia. Kemudian barulah ketika ada ayat yang menegur Nabi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Tuh, janganlah engkau wahai Muhammad salat untuk mereka, dan juga jangan kamu berdiri mendoakan mereka di atas kuburannya. Begitu. Baru setelah ayat itu turun, Nabi tidak mau lagi salat kepada orang-orang munafik, karena sudah ada kuburan. Tapi secara batinnya Nabi sangat sayang kepada mereka. Kepada orang yang menyusahkan saja Nabi cintanya begitu besar. Bagaimana dengan kita, umatnya yang senantiasa menyebut-nyebut namanya? Apa yang Nabi kita akan berikan kepada kita? Tentu lebih besar lagi daripada apa yang Nabi berikan kepada orang ini. Maka inilah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita teruskan. Faman faja'athu hadhil bisyarah. Maka sesiapa saja yang sampai kepadanya berita gembira ini, wa talaqaha biqalbin salim, serta menerimanya dengan hati dan pikiran yang sehat. Kita bukan nih? Insyaallah kita dengar sudah berita gembira tentang Nabi. Kemudian wa talaqqaha biqalbin salim, kita menerimanya dengan hati dan pikiran yang sehat. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka niscaya dia diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yakni siapa? Yakni apa? Agama Islam. Kita mintakan kepada Allah dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Maka ini jawabannya. Barang siapa yang mengikuti baginda Rasulullah, faqad hudiya
ila siratim mustaqim. Maka nikmat yang besar ini jangan kita sia-siakan. Hargai dan kita syukuri. Dengan cara apa? Kita menggunakannya, kita memanfaatkannya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang diberikan syafaat baginda Rasulullah, yang dimuliakan Allah dengan berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat minum daripada telaganya, melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga akan berkumpul bersama para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.